Halo semua, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang baptisan, jadi saya buatkan video ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa arti kata baptis itu dulu. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo. Umumnya gereja memandang arti baptizo adalah mencelup atau merendam. Tetapi ketika saya menerjemahkan Alkitab, saya menemukan bahwa arti kata baptizo yang lebih tepat adalah mencuci. Nah, ketika kita berbicara tentang baptis, tentu orang pertama yang terlintas adalah Yohanes Pembaptis. Jadi kita harus mendengarkan apa kata Yohanes tentang baptisan. Yuk kita baca Matius 3 ayat 11 terjemahan Lai. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tanpa lagi menerjemahkan Matius 3 ayat 11 menjadi begini. Aku memang mencuci kalian di dalam air untuk pertobatan. Namun dia yang sekarang jalan di belakang aku lebih kuat daripada aku, yang aku tidak layak untuk mengangkut alas kakinya. Dia akan mencuci kalian dalam semangat kudus dan api. Jadi kita bisa melihat di sini, baik terjemahan Lai dan terjemahan tanpa ragi, ada dua jenis baptisan, yaitu baptisan Yohanes dan baptisan Yesus. Baptisan Yohanes adalah baptisan air yang mempunyai arti pertobatan. Dan baptisan Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Pada video ini, kita akan membatasi topik pada baptisan air. Kalau teman-teman mau tahu tentang baptisan Roh Kudus, teman-teman bisa nonton video di channel ini dengan judul Mengenal Roh Kudus, Lahir Baru, dan Bahasa Roh. Oke? Nah, apakah Yohanes adalah penemu baptisan? Apakah dia adalah orang pertama yang membaptis? Dan apakah Kristen adalah satu-satunya agama yang membaptis? Jawabannya adalah tidak. Di dalam ajaran Yahudi, di dalam bahasa Ibrani, baptis disebut dengan mikvah. Mikvah bagi ajaran Yahudi adalah membersihkan diri secara khusus yang berbeda dengan mandi biasa setiap hari. Mikvah dilakukan dengan merendam seluruh badan, dari ujung kaki sampai ujung rambut, masuk ke dalam kolam dengan standar-standar tertentu yang sesuai dengan ajaran Yahudi. Jadi menurut standar ajaran Yahudi, syawar tidak bisa dikatakan mikvah atau baptis. Perbedaan mencolok yang terlihat antara baptis Yahudi dan baptis Kristen adalah baptis Yahudi dilakukan sendiri, baptis Kristen dilakukan oleh orang lain di dalam nama Yesus Kristus. Dan makna baptisan bagi Kristen lebih dari sekedar merendam, mencuci, atau pertobatan. Baptisan bagi Kristen mempunyai arti kematian dan permulaan yang baru. Di dalam Markus 10 ayat 38-39 dan Lukas 12 ayat 50, tercatat bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus berkata bahwa dia harus menerima baptisan. Baptisan yang dimaksud Yesus di sini adalah kematiannya di atas kayu salib. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat banyak peristiwa yang merupakan kiasan atau gambaran tentang baptisan. Di antaranya banjir besar Nuh, Yakub melewati sungai Yabok, Musa melewati Laut Merah, Yosua melewati sungai Yordan, Naaman yang disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, dan lain-lainnya. Semua cerita itu adalah gambaran apa yang terjadi ketika kamu dibaptis. Jadi ketika kamu dibaptis, kamu seperti Nuh yang selamat dari banjir besar. Seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Seperti Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dan lain sebagainya. Roma 6 ayat 1-8 menjelaskan baptisan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan juga hidup dengan Dia. Kolose 2 ayat 11-12. Di dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa dewata, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Galatia 3 ayat 26-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewata karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji dewata. 1 Petrus 3 ayat 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada dewata, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan dewata, setelah Ia naik sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, biasanya banyak teman-teman yang bertanya, apakah orang Kristen wajib dibaptis? Jadi begini, saya mau ibaratkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu seperti kita berkata kepada pasangan kita, saya mau menikah dengan kamu. Baptis adalah pesta dan prosesi pernikahannya. Jadi pertanyaan apakah orang Kristen harus dibaptis, sama seperti pertanyaan apakah orang yang mau menikah harus melaksanakan prosesi pernikahan. Jawabannya ya iya, harus. Nah, baptisan mana yang benar? Baptisan percik atau baptisan selam? Kalau berdasarkan arti kata, tentunya namanya dibaptis ya direndam. Kalau berdasarkan tata cara mikvah Yahudi, dibaptis juga direndam. Shower aja nggak bisa dikatakan dibaptis. Tetapi memang ada beberapa gereja yang membaptis dengan cara percik karena alasan-alasan tertentu. Misalnya ada gereja yang berada di tempat yang kekurangan air seperti di padang gurun. Air untuk minum aja susah, apalagi untuk berendam. Jadi poin terpenting di dalam baptisan Kristen adalah prosesi pernyataan iman bahwa seseorang bertobat dan menerima Yesus dengan menggunakan air. Dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Apakah kita boleh dibaptis berkali-kali? Di dalam Yohanes 13 ayat 10, Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, mandi yang dimaksud Yesus pada ayat ini adalah baptis. Dan kita perhatikan di sini, Yesus berkata tidak usah, bukan tidak boleh. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 30-39. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak dewata." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, kita bisa melihat pada cerita ini, sida-sida Etiopia itu langsung dibaptis pada saat itu juga. Dan setelah Filipus membaptis dia, Filipus langsung pergi. Jadi saya mau jelaskan begini. Ketika seseorang menerima Yesus, tidak ada yang menghalangi dia untuk dibaptis saat itu juga. Dan jika kamu memberitakan Injil, ketika seseorang menerima Injil karena kamu, tidak ada yang menghalangi kamu untuk membaptis juga. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18-20, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi begini, jika kamu percaya bahwa Matius 28 ayat 18-20 adalah amanat agung untuk kamu, berarti Yesus memberikan kamu amanat untuk membaptis. Dan ini adalah dasar iman kamu untuk membaptis orang, karena kamu disuruh oleh Yesus. Tetapi jika kita berbicara tentang administrasi gereja, urusannya agak sedikit berbeda. Contohnya, jika kamu mau pemberkatan nikah di gereja, biasanya gereja mensyaratkan kamu dan pasangan kamu harus dibaptis dulu. Apa buktinya kamu sudah dibaptis? Buktinya adalah surat baptis yang diterbitkan oleh gereja. Kamu tidak bisa cuma dengan berkata, "Oh, dulu saya sudah dibaptis." Itu sebabnya banyak gereja yang minta kamu dibaptis ulang supaya kamu punya bukti berupa surat baptis. Jadi jika gereja kamu meminta kamu untuk dibaptis ulang, ya sudah, dibaptis ulang aja. Nggak ada yang larang kok. Namun jika kamu tidak butuh administrasi gereja, kamu sebenarnya bisa minta orang Kristen manapun untuk membaptis kamu di dalam nama Yesus. Dan kamu sudah sah dibaptis. Dan jika kamu adalah pengikut Kristus dan kamu membaptis orang, orang itu sudah sah dibaptis. Jadi sebenarnya, tidak ada yang menghalangi kamu untuk dibaptis dan membaptis. Jika kamu mau dibaptis atau membaptis, lakukanlah jika kamu sungguh percaya. Lakukanlah dengan sukacita dan jangan ragu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana baptis yang benar sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab? Poin-poin terpenting adalah, yang pertama, kamu mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa. Yang kedua, kamu dinyatakan bahwa kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, kamu merendam seluruh tubuh kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang dibaptis percik di gereja dan ingin dibaptis selam? Yuk kita baca dulu 1 Korintus 1 ayat 10-13. "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus, aku dari gereja Katolik, aku dari gereja Protestan, aku dari gereja Pantekosta, aku dari gereja Advent, aku dari gereja apapun. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi begini teman-teman. Tadi kita juga udah baca bahwa sida-sida Ethiopia numpang dibaptis oleh Filipus. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Filipus. Dia tidak menjadi jemaatnya Filipus. Jadi menurut saya begini. Jika gereja teman-teman baptis percik, tidak ada baptis selam, dan teman-teman ingin dibaptis selam, teman-teman bisa numpang dibaptis oleh gereja yang membaptis dengan baptis selam. Lalu teman-teman balik ke gereja teman-teman. Setahu saya, gereja yang membaptis selam bisa langsung dibaptis tanpa perlu katekisasi atau belajar dulu beberapa bulan dan mempunyai jaringan tersebar di seluruh Indonesia adalah gereja-gereja karismatik. Contohnya GBI, Gereja Bethel Indonesia. Jadi misalnya, teman-teman yang Katolik ingin dibaptis selam, teman-teman bisa numpang dibaptis di GBI, lalu kembali ke Katolik. Menurut saya, teman-teman tidak perlu sungkan untuk melakukan hal ini. Baik sungkan kepada gereja Katolik maupun sungkan kepada GBI, karena kita semua adalah tubuh Kristus. Menurut saya, sekarang ini udah bukan zamannya lagi kita dikotak-kotakin oleh doktrin denominasi. Sekarang udah bukan zamannya lagi kita saling tuding sesat-sesatan. Gereja-gereja yang tidak menyediakan layanan baptis selam, jangan halangi jemaatnya untuk numpang dibaptis di gereja lain yang menyediakannya. Dan gereja-gereja yang menyediakan layanan baptis selam, ya jangan halangi orang yang cuma mau numpang dibaptis doang. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi seragam. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan saling melayani, walaupun kita berbeda. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan ya guys, ini perintah Yesus, titah raja, bukan saran. Yaitu kita harus saling mengasihi. Ini yang membuat kita berbeda dari tetangga kita yang di luar sana. Mereka tidak akan bisa meniru yang satu ini, yaitu kita saling mengasihi. Nah, yang terakhir ini adalah pendapat saya ya. Bagaimana jika entah karena suatu alasan, kamu tidak bisa menemukan orang untuk membaptis kamu? Misalnya, kamu tinggal di daerah terpencil dan kamu tidak bisa menemukan orang Kristen lain di daerah kamu. Menurut saya begini, sekarang ini zamannya DIY, do it yourself, lakukan sendiri. Cari kolam, akui bahwa kamu adalah orang berdosa, nyatakan bahwa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu nyatakan bahwa sekarang kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Lalu kamu rendam seluruh tubuhmu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah itu keluar dari situ. Saya percaya tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk membaptis diri kamu sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk melarang kamu membaptis diri kamu sendiri. Lakukan itu jika kamu sungguh-sungguh percaya. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. И увидел я новое небо